transportasi darat di Indonesia berkembang pesat. Dengan jumlah kendaraan meningkat rata-rata 10% per tahun pada tahun 2000 sampai dengan 2017. Emisi karbon akan terus melonjak jika tidak ada peralihan ke kendaraan listrik. Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam global supply chain kendaraan zero emission vehicle. Hal ini juga sejalan dengan target pemerintah yang terus mendorong penggunaan kendaraan nol emisi atau yang saat ini dapat disanggupi oleh kendaraan bermotor berbasis baterai atau KBLBB sebagai salah satu strategi menuju net zero emission. Pemerintah juga membuat berbagai kebijakan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Salah satu kebijakan utamanya adalah target produksi dan penjualan kendaraan nol emisi diperbaharui untuk mencapai 100% penjualan kendaraan listrik antara 2037 sampai dengan 2045. Tidak hanya itu saja, persyaratan penjualan zero emission vehicle, infrastruktur pengisian daya, insentif fiskal, standar konsumsi bahan bakar akan terus ditingkatkan. Namun, pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mempercepat adopsi kendaraan nol emisi yang perlu segera diatasi untuk memastikan peralihan yang sukses. Harga kendaraan nol emisi yang tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional masih menjadi hambatan utama, meskipun pemerintah telah memberikan insentif dan subsidi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dengan dukungan pemerintah, ICCT mengembangkan dua skenario utama menuju net zero emission. Best practice, transisi bertahap dengan adopsi penuh kendaraan listrik pada tahun 2037 untuk roda 2 dan 3, dan 2040 untuk mobil, bus, dan truk. Program ini diterapkan secara bertahap dengan mengalihkan 20% aktivitas kendaraan konvensional pada tahun 2056. Meningkat menjadi 40% pada tahun 2057, 60% pada tahun 2058, 80% pada tahun 2059, dan mencapai 100% pada tahun 2060. Net Zero mempercepat target 100% kendaraan listrik pada tahun 2040 untuk kendaraan roda 2 dan 3, dan 2045 untuk mobil, bus, dan truk. Skenario net zero diperkirakan baru bisa menghilangkan impor bahan bakar fosil pada tahun 2053, terlambat 8 tahun dari target awal 2045. Sementara itu, skenario global best practice lebih cepat, hanya tertunda hingga 2048. Jika efisiensi kendaraan konvensional ditingkatkan dan kendaraan lama lebih cepat dihapus, target 2060 masih bisa tercapai. Kedua skenario ini kami bandingkan dengan skenario announce target 2050, yakni skenario dengan 100% penjualan sepeda motor, mobil, dan bus nol emisi pada tahun 2050. Serta reference skenario, yaitu jika tidak diterapkan kebijakan pendukung yang mendorong adopsi kendaraan nol emisi. Dibandingkan dengan dua skenario referensi, skenario best practice dan net zero berpotensi untuk mendukung Indonesia menuju swasembada energi. Dengan menghapus impor bahan bakar minyak di tahun 2048 untuk best practice dan 2053 untuk net zero skenario. Selain itu, kedua skenario net zero ini berpotensi membebaskan Indonesia dari beban fiskal akibat subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak sampai dengan 2060. Sedangkan akibat ketergantungan dengan kendaraan berbahan bakar minyak, skenario announce target 2050 dan reference skenario diestimasikan tetap meningkatkan bebas fiskal sampai dengan 2060. Untuk mencapai net zero emission, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses percepatan menuju ke kendaraan nol emisi.